Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan berpangkat. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang pembelajaran matematika dan tutorial lainnya. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke operasi bilangan berpangkat dan akar pangkat, kita cari tahu dulu nih, ini materinya buat apa sih, nanti makainya di mana gitu. Jadi banyak materi matematika itu sebenarnya kalau kita mempelajari di Indonesia itu sifatnya spiral. Jadi dari materi yang sederhana nanti kita bakal ketemu lagi materi itu tapi dalam tingkatan yang lebih tinggi atau lebih lebih dalam lagi pembahasannya seperti itu. Nah, materi bilangan berpangkat ini banyak digunakan oleh ilmuwan di bidang biologi misalnya untuk mempelajari tentang bakteri. Nah, bakteri adalah salah satu makhluk hidup yang berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Laju perkembangbiakan bakteri itu dapat dihitung dengan pendekatan barisan geometri. Nah, barisan geometri kita menggunakan operasi perpangkatan. Nanti bagian barisan geometri ini akan kita pelajari di kelas 8 biasanya, atau di SMA juga ada dengan materi yang lebih kompleks lagi. Nah, barisan geometri ini adalah salah satu materi yang menggunakan aplikasi dari bilangan berpangkat itu. Nah, coba selain tentang bakteri ini, selain tentang barisan geometri, apalagi sih yang menggunakan operasi bilangan berpangkat? Coba cari tahu di sekitar kalian. Nah, kita langsung ke mendefinisikan bentuk pangkat dan akar. Yang pertama, di sini ada 2 pangkat 3. Jadi di sini ada bilangan bulat berpangkat positif dan di sini ada 2 pangkat negatif 5. Kita bisa menyebutnya dengan bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, yang 2 pangkat 3, bilangan bulat berpangkat positif, ini kita bisa langsung menghitungnya. Atau kita bisa langsung menentukan hasilnya. Caranya gimana? 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, sedangkan yang 2 pangkat negatif 5, itu disebut juga dengan pangkat tak sebenarnya. Kenapa disebut tak sebenarnya? Karena kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat positif. Kemudian kita baru bisa menghitungnya. Gimana cara mengubahnya? Setelah ini kita pelajari. Nah, di perpangkatan itu kan ada angka yang besar dan ada yang angka pangkatnya kan. Nah, angka yang besar itu namanya bilangan pokok. Kemudian bagian pangkatnya itu nama lainnya adalah eksponen. Kalau di SMA makanya ada eksponensial. Nah, itu tentang pangkat. Kita lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengubah pangkat negatif ke pangkat positif dulu untuk bisa menghitung nilainya. Nah, di sini jika A dan M menyatakan bilangan bulat, maka A pangkat negatif M, bilangan dengan pangkat negatif, itu kita bisa ubah menjadi 1 per A pangkat M. Jadi, menghilangkan negatifnya menjadi 1 per A pangkat M, sehingga dan sebaliknya kalau ada A pangkat M, kita bisa juga mengubah menjadi 1 per A pangkat negatif M. Loh, kan tadi bilangnya dari negatif ke positif dulu biar bisa dihitung. Ini udah positif, kenapa harus diubah menjadi negatif? Nah, ini pengubahan negatif itu bertujuan nanti ketika di operasi perpangkatan seperti itu. Jadi bisa jadi bentuknya itu berupa perkalian. Agar bisa disederhanakan, maka bisa diubah menjadi pecahan. Ingat kan, pecahan itu kalau misalkan ada faktor yang sama dengan penyebut dan pembilang, dia bisa disederhanakan dengan syarat A-nya bukan sama dengan 0. Balik lagi ke aturan pecahan di mana penyebutnya bukan sama dengan 0. Jadi mudah dimengerti bahwa kalau kita punya 2 pangkat negatif 4, itu nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan 16. Jadi sama dengan 1 per 16. Seperti itu. Kalau 2 pangkat 5, kita mau ubah, misalnya kita di operasi perpangkatan, itu bisa menjadi 1 per 2 pangkat 5. Jadi operasi perpangkatan itu kita nggak ngitung
2 pangkat min 4 ini berapa, nggak ngitung. Jadi dioperasikan dulu, baru mencari bentuk paling sederhana, baru kita cari nilainya. Nah, kalau misalkan mau coba, jadinya nih 3 pangkat negatif 4. 3 pangkat negatif 4 kita bisa ubah menjadi 1/3 pangkat 4 gitu. Kemudian ada 5p pangkat negatif 4 Q pangkat min 3. Nah, jadi nggak cuma di bilangan bulat aja, tapi dia juga bisa diubah ke bentuk aljabar. Kenapa? Aljabar itu kan variabel, jadi dia bisa aja diubah ke bentuk bilangan bulat. Kalau dibentuk kepecahan gimana? Jadinya misalkan 5 P-nya kita ganti setengah. 5 kali setengah pangkat min 4, Q-nya kita ganti misalkan 2/3, berarti 2/3 pangkat negatif 3. Bisa-bisa aja gitu. Jadi bentuk ini kalau kita ubah menjadi 5, 5-nya karena dia tetap positif, maka dia tetap di atas posisinya. Saya bilang di atas karena ini kita ibaratkan dia sama dengan per 1. Jadi 5-nya ini tetap di atas. Kemudian P ini kan negatif, jadi kita harus ubah ke bawah. Kalau kita mencari P pangkat min 4, itu kan berarti 1/P pangkat 4. Berarti kita tinggal menulis P pangkat 4. Sama, Q-nya pangkat min 3. Berarti kita ubah menjadi Q pangkat 3. Seperti itu. Berarti yang ini bagaimana? Ini lebih kompleks. Nah, kita buat pernya dulu. Yang positif tetap di tempatnya, berarti 2A pangkat 2. Karena B-nya negatif, berarti turun ke bawah menjadi B pangkat 3, negatifnya hilang. C-nya positif, berarti tetap di atas. Sekarang yang bawah, P-nya negatif 1, berarti naik ke atas menjadi P. Q-nya negatif 3, berarti tetap di bawah. Q-nya pangkat 3, berarti Q-nya tetap di bawah Q pangkat 3. Yang ini bagaimana? Yang ini ada bilangan pokoknya juga negatif. Hati-hati, kita mengubahnya itu hanya di bagian pangkat. Berarti posisinya dia tetap menjadi 1/2x, negatif 2x dipangkatkan 3. Jadi hanya negatifnya saja yang berubah. Nah, kalau yang ini karena dia di bawah, berarti kita menjadi 3 pangkat 4. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang mengubah bentuk pangkat ke bentuk akar dan sebaliknya, dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Kenapa diubah? Nah, ini nanti juga berhubungan dengan operasi perpangkatan. Jika A, MN adalah bilangan bulat, maka bentuk umumnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi pangkat bilangan pokoknya itu per pangkat akarnya gitu. Ingat bahwa tanda akar jika tanpa indeks itu sebenarnya menyimpan angka 2, yaitu menjadi akar kuadrat atau akar pangkat 2. Jadi nanti kalau mengubahnya, ketika misalkan ini tanpa angka di sini, berarti dia sebenarnya ada angka 2 di sini. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalkan dari bentuk pangkat kita ubah ke bentuk akar, maka A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, contohnya nih, kita bahas contoh dulu. 4 pangkat setengah kita mau ubah, berarti kalau 2 itu kan aslinya di sini ada 2, satunya ini punyanya pangkat 4, berarti 4 pangkat 1, ini akarnya akar 2. Berapa hasilnya? 2. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, misalkan sebelumnya kita nggak tahu bahwa dari pangkat itu bisa diubah ke akar, kita pasti bingung lah, 4 dipangkatin setengah itu berapa gitu kan. Sebenarnya dia bisa diubah ke bentuk akar menjadi akar 4 sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 6 per 4, berarti tinggal mengubah posisinya saja, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 6.
Akar 3 diubah menjadi berapa? Ya 3 pangkat setengah. Kemudian akar pangkat 4 dari 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 per 4. Bisa disederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 1 per 2. Oh, berarti ini sama dengan nilainya 3 akar 3 gitu. Dan ini juga sama. 4 tanpa pangkat itu kan artinya dia pangkat 1. Berarti kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, menjadi 4 pangkat 1 per 3. Nah, mari kita coba lagi. Dari 8 pangkat negatif 1/4. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita selesaikan dulu bagian negatifnya. Berarti menjadi 1 per 8 pangkat 1/4. Nah, kita baru ubah menjadi 1 per pangkat, akar pangkat. Dia akar pangkatnya 4, 8-nya pangkat 1. Jadinya seperti ini. Nah, kalau ini gimana? Berarti 9 pangkat 2 per 3. Seperti itu. Atau bisa diubah lagi menjadi dari sini kita bisa ubah menjadi akar 9 9 ini nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Kita kurung 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 3, tanda kurung itu artinya dikali, berarti 2 kali 2 pangkat 4 per 3. Nilainya sama. Seperti itu. Selanjutnya, memahami sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat-sifat pada bilangan bilangan berpangkat bulat positif. Jika A bilangan real itu bisa terdiri dari bisa bilangan bulat dan bilangan rasional. Bilangan rasional itu contohnya paling jelas adalah pecahan. Jadi sifat di samping ini, sifat-sifat ini juga variabelnya itu bisa diubah menjadi bilangan bulat atau dengan bilangan pecahan, seperti itu. Nah, ada A pangkat P kali A pangkat Q. Bilangan pokoknya sama dengan pangkat berbeda, maka kita bisa ubah menjadi A pangkat P ditambah Q. Pangkatnya dijumlahkan ketika operasinya dikali. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, operasinya dibagi, maka pangkatnya dikurang. Ketika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Mau dia positif-positif atau salah satunya negatif, pokoknya ketika dia dipangkatkan lagi, maka dia dikali. Kemudian kalau misalkan ada ini AB itu artinya dia perkalian. Misalkan dari 45. 45 itu kan bisa kita ubah menjadi 9 kali 5 kan. Nah, 9-nya itu bisa pangkat N, 5-nya juga bisa pangkat N. Operasinya perkalian. Lebih jelasnya kita ke contoh. Ada 4 kali 3, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 5. Bilangan pokoknya tetap 4, pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian ada 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1. Bilangan pokoknya sama kan 5. Pangkatnya karena pembagian kita kurang. 3 kurangi 2 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Maka 2 kali 5 menjadi 7 pangkat 10. Nah, ini yang saya omongin tadi. Ini misalkan dari 45, itu kalau kita ubah ke bentuk perkalian bisa menjadi 5 kali 9 misalkan. Maka 5 ini juga pangkat 3 dikali 9 juga pangkat 3. Seperti itu. Kalau masukin ke pecahan bagaimana? Maka hati-hati, pecahan itu harus menyertakan kurung. Kenapa menyertakan kurung? Artinya pangkat 4 itu juga miliknya 3, juga miliknya 4. Seperti itu. Next kita akan coba lebih dalam lagi tentang soal-soal pembahasan soalnya. Intinya sama, ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, ketika perkalian ditambah, 4 tambah 2 jadi 6, yang bawah ini pembagian,
bilangan pokoknya setengah, 3 kurangi 1 jadi 2. Kemudian yang ini dikalikan juga menjadi 6. Kemudian yang ini juga dirinci masing-masing bilangannya bisa berpangkat. Nah, pada operasi perpangkatan telitilah dengan yang pertama, bilangan pokoknya sama atau tidak. Kalau dia sama, berarti sifat ini berlaku. Kalau tidak, berarti dia tidak berlaku. Hati-hati, dia hanya berlaku pada perkalian, pembagian yang dipangkatkan lagi, dan bentuk rinci dari sebuah bilangan atau faktornya. Lalu operasinya bagaimana sifatnya? Kemudian pangkatnya positif atau negatif. Hati-hati, karena pangkat positif dan negatif itu sering buat kita nggak teliti. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih.